Selamat datang di Bumi Perkemahan Yayasan Penghibur yang merupakan proyek penghijauan Yayasan Penghibur, dan juga sebenarnya tujuan kita adalah untuk program perkemahan pemuda outbound dan seperti itu. Dan sebagai informasi, pada bulan Maret sampai dengan bulan Maret 2007 yang lalu, tempat ini pernah menjadi lokasi kemah EMOS Internasional, kemah pemuda yang diikuti oleh pemuda dari 10 negara termasuk Indonesia, Timor Leste, Bangladesh, Prancis, Finlandia, dan beberapa negara lain dengan total 10 negara. Dan sekarang kita akan mulai masuk dan saya akan memperlihatkan kepada Anda lokasi-lokasi di dalam Bumi Perkemahan Yayasan Penghibur yang dapat Anda saksikan melalui video ini. Seperti yang Anda saksikan, ini adalah pemandangan yang paling dekat dengan pintu gerbang. Ini adalah rumah atau ruang untuk tamu. Ada 2 lantai, dan masing-masing lantai ada 3 kamar sebenarnya, tapi yang di atas paling ujung digunakan untuk dapur, dan yang di bawah paling ujung digunakan untuk gudang atau ruang genset. Ini adalah jalan menuju ke Gardu Pandang 1 dan 2, dan juga bisa langsung menuju ke Mas Putra maupun Putri dari tempat ini. Tapi jalurnya masih jalur trekking atau jalur jalan kaki yang belum di semen, karena sebenarnya ada jalur untuk membawa bibit dan pupuk ke lokasi penanaman. Yang ada di layar Anda saat ini adalah tempat yang dulunya merupakan aula dan tempat pertemuan. Nah, kalau yang ini adalah kamar tidur untuk peserta pria. Jadi peserta kemah pemuda yang cowok-cowok itu dulu tidurnya di sini. Sekarang tempat tidurnya, tempat tidur tingkat itu sudah disingkirkan, ditaruh gudang supaya tidak bikin ruwet kamar, dan almarinya sepertinya sedikit kelihatan kusem ya karena udah lama. Nah, ini adalah apa yang bisa kita lihat di depan mes pria atau di depan ruang konferensi atau aula yang dulu biasa kita pakai untuk pertemuan waktu acara kemah pemuda. Di depan, di samping itu dulu kita tanam tanaman, dan yang teman-teman lihat ini adalah yang udah agak besar nih, mungkin adalah hasil tanaman kita dulu. Dan selain itu di sela-selanya kita tanam pohon jarak. Ini pohon jarak ya, bukan pohon singkong ya, karena kita ingin menghijaukan lahan ini, ditanami jarak supaya bisa menghasilkan untuk menyumbang atau membantu meringankan beban operasional yayasan dan panti asuhan. Nah, jadi itulah fungsinya kenapa kita tanam jarak di sini. Tujuannya itu. Selain jarak juga ada pohon kopi, ada pohon jambu mede ya, atau ada yang bilang jambu monyet gitu. Itu juga kita tanam di sini. Ada pisang. Nah, ini kita habis bersih-bersih, jadi kita bersihkan lahan supaya kita bisa nanam lagi. Kita tanam jarak lagi, dan juga tanaman-tanaman lain ya, tanaman lain produktif lain selain pohon jarak. Ada beberapa lagi selain itu, misalnya jambu mete, kopi, coklat, dan juga tanaman-tanaman produktif lainnya. Ini adalah tanaman kelor yang ditanam untuk diambil daunnya dan dijual sebagai daun kelor kering maupun daun kelor basah, dengan tujuan untuk program penggali dana Panti Asuhan Tresno Ing Siri. Nah, kalau yang ada di depan kita ini sama dengan yang tadi, itu adalah bibit pohon kelor. Jadi kita tanam bibitnya di sela-sela rimbunan dapur, kalau kita bilang dapur pohon bambu ya. Kalau orang Jawa bilang tuh dapur, itu rimbunan satu kelompok pohon bambu
kita tanam di sela-selanya. Ya harapan kami sih supaya bisa cepat ini ya, cepat lebat. Jalan pembatas antara asrama putra di bawah sekaligus ruang pertemuan dengan asrama atau mes putri yang saat ini ada di depan saya. Ada 4 kamar mandi yang kebetulan saat ini pintunya rusak dan sedang dalam perbaikan. Ini adalah mes putri dan kita akan sama-sama melihat isi dalamnya. Ini adalah penampakan atau isi dari mes putri. Masih ada beberapa tempat tidur tingkat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bed tingkat yang masih bisa digunakan, dan juga ada beberapa almari pakaian atau loker. Lantainya sudah dikeramik sama dengan lantai mes putra dan sudah cukup higienis lah. Bumi perkemahan Yayasan Penghibur selain terkenal dengan program penghijauannya, juga terkenal akan tanaman bambu kecil yang biasanya akan ramai digunakan pada saat menjelang Lebaran, 17-an, dan hari raya agama tertentu. Biasanya banyak masyarakat yang mengambil atau membeli dari bumi perkemahan Yayasan Penghibur ini. Saat ini Yayasan Penghibur sedang kembali menghijaukan bukit perkemahan setelah beberapa pohon harus ditebang untuk menutupi kebutuhan biaya operasional yayasan. Saat ini pohon yang ditanam antara lain adalah pohon jarak, pohon akasia, dan pohon kelor, serta beberapa pohon lainnya seperti pohon coklat, kopi, dan sebagainya. Tempat ini dulu adalah gardu pandang, dan di sini ada bangku dan meja semen. Karena sebelum tempat ini rimbun seperti ini, ke arah sana kita bisa melihat Desa Jugo, bahkan sampai ke arah sekitar Tayu, Juwana. Karena di sana itu laut. Tapi setelah pohon rimbun, pemandangan agak terganggu, tapi sudah dibersihkan kembali. Saya pikir pemandangan ke arah sana yang menyajikan lembah dan juga laut akan kembali terpampang dengan indah. Tempat ini adalah gardu pandang kedua, karena dari tempat ini kita bisa melihat pemandangan hijaunya pepohonan, dan juga seperti yang bisa Anda saksikan, kita juga bisa melihat pemandangan desa di bawah, itu Desa Jugo, dan kemudian makin ke belakang itu mungkin sekitar Tayu Pati, Gunung Ungkal, sekitar sana. Ini sebenarnya pemandangan ini bisa dilihat juga dari gardu pandang 1, tapi karena sudah tertutup oleh rimbunnya pepohonan, maka dari tempat ini kita masih bisa melihat view yang sama. Dan di bawah Anda bisa lihat, setelah pepohonan terpaksa kita harus jual yang sudah kita tanam selama puluhan tahun, karena untuk keperluan menutup biaya operasional panti asuhan dan yayasan. Maka saat ini kita kembali lagi mencoba menanam berbagai macam pohon. Ini sengon laut, ada juga pohon jati, coklat, akasia, jarak,
kelor dan sebagainya. Bagian ini juga merupakan bagian dari bumi perkemahan Yayasan Penghibur. Sampai ke sana lumayan jauh, dan kalau ini tidak ada pohon, sebenarnya kita bisa melihat pemandangan ke bawah, ke desa-desa di bawah yang sangat sedap dipandang mata pada saat hari terang. Ini jalan setapak ini selain kita pergunakan untuk kami pergunakan untuk pergi ke tempat penanaman, juga merupakan akses bagi masyarakat yang mempunyai tanah atau tegalan jauh di dalam untuk mengakses ladang mereka. Seperti Anda saksikan, kita dari tempat ini bisa menyaksikan pemandangan ke bawah. Ini adalah Desa Mojo dan Klet, dan yang terdekat adalah Desa Blingo. Di atas ini juga sama, masih termasuk dalam wilayah bumi perkemahan Yayasan Penghibur, dan telah rimbun atau dipenuhi dengan pohon bambu yang kalau kita bilang bambu galah, tapi saya nggak tahu nama aslinya bambu apa. Banyak sekali di sini. Ada juga pohon kopi, pohon randu, dan di bawahnya adalah tanaman rumput raja untuk pakan sapi kami. Sedangkan pohon randu, bambu, sengon, dan lain-lain adalah produk dari program penghijauan Yayasan Penghibur yang dimulai sejak tahun 1990. Tapi karena tanah di sini tandus, maka pohon-pohon baru bisa hidup mendekati tahun 2000, baru pada mulai hidup dan bisa mulai berkembang. Sebelumnya susah sekali. Selama saya pikir sekitar 10 tahun hampir itu semua penanaman selalu gagal. Kalaupun kita menanam 1000 pohon katakan, tidak lebih dari 100 pohon yang hidup, karena proses seleksi alam yang sangat keras, tanah yang tandus. Tapi saat ini lebih mudah untuk menanam pohon karena sudah lebih subur tanahnya, disebabkan oleh daun-daun dari pohon-pohon yang kita tanam dari masa lalu yang sudah mulai menjadi kompos dan menyuburkan tanah kapur yang sangat tandus di tempat ini. Saya akan mengajak Anda untuk melihat gardu pandang ketiga. Dan sebelumnya, untuk informasi, ini adalah bak penampungan air, di mana airnya kita ambil jauh di sana dari sumber air yang ada di bawah pohon rembulung. Kita naikkan ke tempat ini, kemudian kita gunakan untuk menyiram tanaman yang ada di bawah sana, dan juga kita alirkan ke base camp dan pembibitan serta tanaman yang ada di sana. Ini adalah posisi gardu pandang ketiga. Dari sini kita bisa melihat pemandangan wilayah, saya pikir itu wilayah Karangsari, Tayu, Puncel mungkin. Dan kemudian di arah sana adalah sekitar Desa Klet, Mojo, Siraan, Karangsari. Lumayan luas pemandangannya, jadi cukup cocok untuk dijadikan gardu pandang. Tempat ini adalah gardu pandang keempat atau gardu pandang terakhir. Sebelum rimbun seperti ini, dari tempat ini kita bisa memandang 360 derajat atau penuh, putaran penuh keliling. Kita bisa melihat pemandangan bukit, lembah, ngarai, bahkan laut di arah sana. Kalau malam kadang kita bisa melihat lampu-lampu dari PLTU, lampu PLTU atau lampu nelayan. Ini
putaran penuh kita bisa melihat ke arah sana itu Bukit Puncak Mendowo, sedangkan turun ke arah sana adalah Desa Bingo, mencakup Sambongoyot, Klet, Mojo, Sirahan terlihat dari sini. Bahkan Gunung Muria sebenarnya kalau tidak terhalang oleh daun adalah view yang sangat jelas dari tempat ini. Jadi bisa dibilang hampir 360 derajat kita bisa memandang. Dan dulu saya ingat betul waktu kecil kita suka sekali bermain di sini. Kalau siang anak-anak panti makan siang di sini sama-sama sambil melihat pemandangan yang sangat indah. Dan bahkan sempat juga hampir dibuatkan rumah, sudah dibikinkan jalan sebenarnya. Sampai sekarang pun jalannya masih ada. Akan dibikinkan rumah untuk pimpinan karena mengingat pemandangannya sangat bagus dan bisa untuk relaksasi. Tapi karena satu dan lain hal, maka hal tersebut tidak bisa direalisasikan. Terutama untuk saat itu adalah karena isu keamanan. Kalau saat ini jauh lebih aman karena kita sudah menyatu atau berbaur dengan masyarakat lokal seperti masyarakat Dukuhguo sebagai penduduk lokal. Seperti Anda saksikan, saya sendiri kurang yakin ini daerah mana, tapi sangat bagus ada bukit kecil itu yang sangat indah hingga pada dari sini, apalagi terutama kalau sore hari saat sunset, super sekali.